Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarah Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di huruf ataf. Masih di pembahasan huruf ataf. Sekarang kata beliau rahimahullahu taala di poin berikutnya, setelah kemarin wa hatta lil goya wa tadrij, hatta untuk bermakna goya dan bermakna tadrij, kata beliau la lit tartib. Ini masih melanjutkan tentang apa? Hatta. Hatta itu bermakna goyah, terus bermakna apa? Tadrij. Sedikit demi sedikit sampai puncak. Tapi dia tidak menunjukkan makna tartib. Kami kan sebagian orang mengatakan hatta itu untuk tartib. Maksudnya dari ini ke sini, dia bilang bukan. Syarah za'ama ba'duhum anna hatta tufidu tartib. Sebagian mereka menyangka bahwasanya hatta memberikan faedah tartib. Kama tufidu thumma wal fa. Sebagaimana thumma dan fa memberikan faedah tartib. Walaisa kadzalik, dan bukan seperti itu. Wa inna ma hiya li mutlaqil jam'i kal waw. Dia hanya mutlak jamak, sama maknanya dengan waw. Paham ini? Sama maknanya dengan apa? Waw. Iya. Wa yashhadu lidzalika qaulu alaihi salatu wasalam. Di antara yang mendukung, menguatkan hal itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqada'in wa qadar. Hatal ajzu wal kais. Segala sesuatu itu dengan qada, ketentuan Allah, wa qadar, dan takdir dari Allah. Hatal ajzu wal kais, sampai al ajzu yang lemah, wal kais dan yang kuat atau yang cerdas. Apakah ini berurut? Diciptakan oleh Allah, maksudnya dicipta dulu yang lemah, baru yang kuat, berurut? Tidak. Ini mutlak apa? Jamak. Dalam ketentuan Allah ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Anda paham kan? Tidak memberikan faedah apa? Berurut. Belum bilang la tartiba bainal qada wal qadar. Tidak ada tartib antara qada dan qadar. Wa innamat tartib fi duhuril maqdiyat. Sesungguhnya yang tartib itu munculnya yang ditakdirkan, munculnya yang ditetapkan, wal maqdurat dan wal muqaddarat, dan yang ditakdirkan. Dipahami ini? Sebelum ada kita, ada bapak-bapak kita. Yang tartib itu munculnya. Dipahami ini? Munculnya perkara yang ditetapkan. Adapun penetapannya tidak ada tartib. Karena semuanya langsung dikatakan kepada al-qalam, uktub. Tulislah ma huwa kain ila al-abad. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Anda paham ini? Jadi sudah ditulis apa yang terjadi sampai hari kiamat. Terjadinya berurut, tapi penentuannya tidak ada urutan antara qadar dan qadar. Jelas antum bisa paham ini? Ini menunjukkan bahwa, dan Nabi SAW pakai apa? Hatta atau fa atau thumma? Pakai hatta. Dipahami ini kan? Kalau hatta menunjukkan makna tartib, berarti tidak cocok di sini tempatnya. Tidak cocok di sini tempatnya. Karena tidak memberikan faedah tartib, maka di sini Nabi pakai kata apa? Hatta. Itu kata beliau rahimahullah. Selesai untuk hatta. Wa auli ahadis syai'aini awil asya. Sementara au untuk memilih antara dua perkara atau banyak perkara. Itu au. Mufidatan ba'da tolab awil tahyir awil ibahah. Wa ba'dal khabar astak awil tashkik. Ini au. Au ini bermakna memilih antara dua perkara atau lebih. Atau bisa bermakna asyak, ragu atau tashkik, meragukan. Tapi ada dua tempatnya. Kapan bermakna memilih antara syai'ain atau al-asya? Ini ba'da tolab. Setelah tolab, dia bermakna takhir, memilih.
Ya, misalnya tazawwaj, nikahilah. Ini kan apa ini? Tolak. Dibilang hindan au uktaha. Paham ini? Ini memilih. Harus memilih, kan tidak boleh dikumpulkan. Awil ibaha, atau menunjukkan makna ibaha. Sekali lagi kalau setelah tolak. Misalnya, jalis al-ulama awiz zuhad. Duduklah bersama orang yang berilmu atau ahli zuhud. Orang-orang yang zuhud. Ini apa ini? Memilih atau ibaha? Ibaha. Ini fungsinya kalau dia terletak setelah apa? Tolak. Kemudian wabah adalah khobar. Adapun setelah khobar, selain tolak. Khobar di sini bukan khobar mubtada. Maksudnya selain tolak. Ya. Maka bermakna asyak. Labitna yauman atau ba'do yaum. Labitna. Tolak atau bukan ini? Bukan. Maknanya apa? Syak. Atau bisa bermakna taskik, meragukan. Iya. Bermana meragukan. Ini kata beliau maknanya au. Syarah mithalu hali ahdi syai'ain, contoh untuk dua perkara yang bermakna syak atau taskik, labitna yauman au ba'do yaum. Au li ahdi asya, atau untuk banyak perkara, fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Au, itu yang pertama ya, kafaronya memberi makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian mereka. Ini sudah keberapa ini? Kedua. Au tahriru raqabatin, atau membebaskan budak. Sudah keberapa itu? Ketiga. Ini namanya memilih antara apa? Asya. Memilih dari banyak. Kalau tadi dari dua perkara. Wali kauniha li ahadi syai'aini awil asya. Dan keberadaan dia untuk memilih dua perkara atau banyak perkara, imtana ayyuqal, tidak boleh dikatakan sawaun alayya akumta au qa'atta. Sama saja bagiku kamu berdiri atau kamu duduk. Bisa nggak pakai au? Tidak bisa, karena ini tidak ada memilih. Kan dia bilang apa? Sama saja. Mau kamu duduk atau apa? Berdiri. Antum bisa paham ini kan? Ini kan sama saja dia bilang. Sementara au ini untuk apa? Memilih. Li'anna sawa labudda fiha minasyai'ain. Karena kata sawa sama saja, harus padanya dua perkara. Li'annaka la taqul, karena antum tidak bilang sawaun alayya hadza syai'. Sama saja bagiku perkara ini. Tidak bisa kan? Harus hadza syai'ain, hadzal asya, harus begitu. Adapun sesuatu saja, gimana caranya dibilang sama baru cuma satu? Kan tidak cocok secara apa? Secara makna. Walaha arba'atu ma'anin. Ini tadi di matan. Dia memiliki 4 makna. Maknayan pada tolab. 2 makna kalau dia terletak setelah tolab. Wahuma takhir wal ibahah. Yaitu takhir dan ibahah. Wa maknayan ba'dal khobar. 2 makna setelah khobar. Yaitu bukan tolab. Jumlah khobariyah. Wahuma asyak wa tashkik. Keduanya adalah syak dan tashkik. Contoh. Famitalu halit takhir, contoh untuk takhir. Tazawwaj hindan au ukhtaha. Walil ibaha jalisil Hasan bin Sirin. Boleh saja orang duduk di Al-Hasan dan boleh juga saja untuk orang duduk di mana? Ibnu Sirin. Wal farqu bainahuma anna takhir ya'ba jawazal jama'. Perbedaan apa bedanya ibahah sama takhir? Perbedaannya bahwasannya takhir tidak membolehkan jama'. Tidak membolehkan untuk dikumpulkan. Baina ma qablaha wa ma ba'daha. Antara apa yang sebelumnya dan apa yang setelahnya. Wal ibaha la ta'bah. Sementara ibahah tidak melarang hal itu. Sementara ibahah tidak melarang hal itu. Ala taro, tidak antum melihat. Annahu yajuzu lahu ayyajma' baina tazawuji hindin wa ukhtiha. Tidak kamu melihat bahasanya tidak boleh. Untuk dia menyatukan, mengumpulkan antara menikah Hindu dan saudarinya. Walahu ayyujalis al-Hasan wa bin Sirin jami'an. Boleh baginya duduk bermajelis kepada Al-Hasan dan juga Ibnu Sirin semuanya. Ini bedanya ibahah dan takhir. Wa mithalu hal syak, contohnya untuk syak ragu. Qauluka, ucapan antum, ja'a Zaidun aw Amr.
idza lam ta'lamil ja'i minhuma. Kalau antum sendiri tidak tahu siapa yang datang. Ini berarti antum sendiri ragu. Wa mithal walitaskik, contoh untuk meragukan, maksudnya antum tahu tapi antum mau membuat orang lain ragu. Qauluka ucapan antum, ja'a Zaidun aw Amr idza kunta aliman bil ja'i minhuma. Kalau antum tahu yang datang dari keduanya, walakinnaka abahamta minal mukhatab alal mukhatab. Akan tetapi antum mubahamkan bagi si pendengar. Itulah dibilang taskik. Kalau syak, ragu pada dirinya. Kalau taskik, meragukan orang lain. Sama dengan la doror wala diror. Mirip itu. La doror untuk dirinya, wala diror untuk orang lain. Sama itu. Berubah kata. Jelas maknanya? Jadi syak dia ragukan diri dia sendiri yang ragu. Kalau taskik, orang lain yang dia buat ragu. Wa amthilatu dzalika minat tanzili qaulu ta'ala, contohnya hal itu dalam Al-Qur'an firman Allah taala, fakafaratuhu it'amu asyratu masakin. Ini untuk memilih. Fa innahu la yajuzu lahu al-jam'u bainal jami'. Sesungguhnya tidak boleh bagi dia untuk menyatukan semuanya. Pokoknya dia kasih juga makan, dia juga apa? Dia beri pakaian, terus dia bebaskan budak, tidak boleh. Ini apa? Untuk apa ini? Takhir. Iya. Ala itiqadi anal jami' huwa kafaroh. Di atas keyakinan bahwa seluruhnya kan kafaroh. Wa qaulu ta'ala wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum. Tidak mengapa bagi kalian untuk makan di rumah kalian dan rumah bapak-bapak kalian. Atau ini untuk apa ini? Takhir atau ibah? Ibah. Karena boleh saja kita makan di rumah kita sendiri dan makan di rumah siapa? Bapak kita. Boleh. Wa qalu ta'ala labitna yauman aw ba'da yaum. Apa ini? Syak. Anda paham ini? Ini contoh untuk syak. Wa qalu ta'ala wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Untuk apa ini? Tasdik. Dia yakin kalau dia yang berada di atas petunjuk, tapi dia samarkan kepada yang mendengar. Anda paham ini? Ini selesai untuk 4 contoh. Wa'am litolabit ta'yin. Sementara am ini litolabit ta'yin ba'da hamzatin dakhilatin ala ahdil mustawiyain. Am untuk meminta kejelasan. Setelah hamzah, ciri-cirinya ini, setelah hamzah yang masuk kepada dua yang sama. Misalnya azaidun amr. Tahu kan? Ada azaidun amr. Apakah Zaid atau Amr? Apakah datang Zaid atau Amr? Sama maknanya dengan au. Cuma dia untuk meminta kejelasan. Makanya jawabannya bukan, tidak boleh na'am. Ketika ada orang bilang sama antum, ada Zaid am Amr? Antum jawab apa? Na'am. Kan dia bilang, apakah Zaid datang atau Amr? Antum jawab apa? Na'am. Iya, boleh nggak? Tidak boleh, kan dia meminta kejelasan. Antum harus jawab Zaid atau apa? Amr. Karena dia tolabut ta'yin. Ciri-cirinya setelah hamzah. Ini bedanya dengan au. Kalau au tidak dipersyaratkan itu. Kalau ini setelah hamzah. Yang masuk kepada dua perkara yang sama. Takul, antum katakan. Zaidun indak am Amr. Idza kunta qati'an bi anna ahadahuma indah. Kalau antum pastikan salah satunya ada. Walakinnaka syakakta fi ainihi. Akan tetapi antum ragu pada yang jelasnya. Iya, siapanya. Yang penting ada salah satunya, tapi antum ragu siapa yang ada. Tentang ainnya, zatnya. Walihada yakunul jawab bita'yin. Oleh karena itu, jawabannya dengan pemastian juga. La bina'am wala bila. Tidak boleh antum bilang na'am atau apa? La. Wa tusamma am hadihi muadilah. Am ini dinamakan am muadilah karena dia masuk di antara dua sesuatu yang sama. Dipahami ini? Maka dinamakan an muadilah. Am yang menyamakan, tapi dengan adanya jawaban langsung bisa ditakyin. Siapa yang dari dua tadi? Li'anna adalatil hamzah fil istifham biha. Karena dia mentadil hamzah dalam beristifham dengannya. Dipahami ini? Yaitu selalu bersama dengan hamzah di dalam bertanya tentangnya.
Jadi selalu tak bilang bukan dengan hal, tapi selalu apa? Hamzah. Ala taro, tidak kamu melihat? Annaka adkhaltal hamzah ala ahdil ismain. Maka antum bahwasannya antum masukkan hamzah pada dua isim tadi. Alladaini istawa al-hukum fi dhannik, yang sama hukum dalam sangkaanmu, bin nisbati ilaihima, kalau dilihat pada keduanya. Antum bilang az-zaidun indaka am amr. Jadi am itu, paham ini, datang untuk supaya setara dengan hamzah yang di awal. Dipahami ini, menyamakan antara yang sebelum am dengan setelah am, dan tidak diulang hamzahnya karena dia sebagai muadalahnya. Tahu muadalah? Pembandingnya. Iya, yang menyamakannya, yang membuat dia bisa tidak perlu didatangkan hamzah setelahnya. Iya. Jadi di wa'adakhalta am alal akhar, antum masukkan am pada yang lain, tidak masukkan hamzah. Wa wasatta bainahuma ma la tasukku fi. Antum masukkan di tengah antara keduanya apa yang tidak diragukan padanya. Am amr az-zaidun indak. Kalau indaknya tidak diragukan, pokoknya ini ada di sisinya. Tapi yang diragukan siapa? Zaid atau Amr. Anda paham ini? Jadi dia masukkan di tengah sesuatu yang tidak diragukan, yaitu indah. Pokoknya ini ada di sisimu. Tapi yang saya ragukan adalah siapa? Zaid atau Amr. Jelas kan? Yang diragukan. Ini Masya Allah. Wa huwa qauluka indah. Yaitu yang tidak diragukan itu indah. Waktu sama aidon mutasolah. Dia dinamakan juga adalah sebagai penyambung. Nah, untuk menyambung antara sebelumnya dengan setelahnya. Ini ya, yang disambung dengannya. Li'anna ma qablaha wa ma ba'daha la yustagna bi ahdihima anil akhar. Karena apa yang sebelumnya dan apa yang setelahnya dia butuh. Paham ya? Salah satunya terhadap yang lain. La yastagni, la yustagna, ini la dicampur dengan istagna. Ya kan? Kalau istagna saja terjemahnya tidak butuh. Kalau la yastagni, butuh. Karena apa yang sebelumnya dan setelahnya saling membutuhkan salah satunya dengan yang lain. Paham maknanya? Dipahami? Kadang tidak bisa anda bilang begini. Az-zaidun indak, titik. Az-zaidun indak, bisa nggak begitu? Az-zaidun indak, biasanya ucapan orang yang seperti itu, dia butuh setelahnya. Amr. Karena kalau dia tidak ragu, cukup dia bilang, Zaidun indak. Tidak perlu lagi bertanya. Anda bisa paham ini? Ini sekarang dia bertanya. Indaknya dia yakin. Yang dia tanyakan apa? Zaidnya. Apakah dia ada atau yang lain? Anda paham ini? Ini dia bilang setelahnya itu dibutuhkan oleh yang sebelumnya. Yaitu kata Amr yang terletak setelah Am itu dibutuhkan oleh kata Zaid yang terletak sebelum Am. Itu dia bilang la yastagni. Dia tidak merasa tidak butuh. Artinya apa? Dia tidak merasa tidak butuh terhadap apa yang setelahnya. Berarti saling membutuhkan. Anda paham ini? Ini kalau ada hamzanya. Kalau ada hamzanya. Ini. Kemudian, ini fungsi pertama untuk meminta kejelasan. Fungsi kedua, wali roddi anil khotok fil hukum. Bisa juga dia bermakna untuk mengembalikan dari kesalahan dalam hukum. Ya, untuk mengembalikan kesalahan dalam hukum. Ini makna ini kadang kalau hanya di matan kita kadang pahami ini untuk makna am. Karena dia bilang am li tolab ta'yin. Am untuk tolab ta'yin. Kemudian walirad anil khotob fil hukum. Ya kan? Dan untuk menolak, meniadakan, membantah dari kesalahan dari sisi hukum. Dia kira masih atop kepada sebelumnya. Ternyata ini lain ceritanya.
belum ke belakang kan huruf atofnya, maknanya di depan. Biasanya tadi itu atofnya dulu, baru keterangan. Hati-hati, ini perpindahannya berbeda dengan sebelumnya. Paham? Untuk membantah dari kesalahan dari sisi hukum, la. Misalnya gini, Zaidun ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaid datang. Kita kira ya Amr juga datang, karena biasanya sama-sama. Paham? Untuk menolak kesalahan ini, kita bilang la Amr. Dipahami ini? Kan ketika dia bilang, kan Zaid sama Amr selalu bersama. Ketika saya bilang ja'a Zaid, hukum bukan hukum i'rab ya, hukum datang. Juga berlaku sama siapa? Amr. Saya masukkan la Amr. Apa yang terjadi? Saya bantah kesalahan dari sisi menghukumi tadi. Saya hukumi Amr juga datang. Dengan adanya la, saya rot al-khata. Jelas ini? Inilah ba'da ijab. Inilah tentunya setelah kalimatnya mujab. Maksudnya kalimat awalnya tidak diawali oleh penafian. Karena tidak cocok bilang begini, ma ja'a Amr la Zaid. Ma ja'a Zaid la Amr. Maksudnya dia harus setelah kalimat apa? Ijab. Itu penggunaannya. Terus kalau nafi, bal ba'da nafi. Kalau antum awali dengan penafian, pakaikan bal. Ketika antum bilang ini, ma ja'a Zaid bal Amr. Paham? Ketika antum bilang gini kan, Zaid tidak datang. Oh, antum juga berkeyakinan Amr juga apa? Amr juga tidak datang. Ternyata bal Amr, bahkan Amr datang, atau bahkan Amr juga tidak datang. Antum bisa paham ini? Ini kan untuk mengembalikan kesalahan fungsinya. Jadi kalau setelah ijab pakaikan la, itu aturannya. Kalau setelah nafi pakaikan apa? Bal. Terus yang terakhir, wali sarfil hukmi ila ma ba'daha bal ba'da ijab. Untuk memalingkan hukum, mengarahkan hukum kepada apa yang setelahnya, pakaikan bal. Kalau setelah ijab, ketika antum bilang gini, ja'a Zaid, antum ingin berpaling dari Zaid menjadi yang setelahnya, pakaikan bal. Ja'a Zaid, bal Amr. Datang Zaid, bahkan Amr datang. Zaidnya jadi didiami. Karena antum berpaling dari Zaid ke Amr. Itu fungsi bal kalau setelah apa? Ijab. Jadi beda itu dia setelah nafi, beda setelah apa? Ijab. Untuk bal. Karena makna bal adalah al-idrob. Sebagaimana dikatakan di Mutamimah sebelumnya. Makna bal apa? Al-idrob. Apa artinya al-idrob? Menjadikan sebelum bal didiami hukumnya. Dipahami ini kan? Paham contohnya tadi? Misalnya Anda bilang, ja'a Zaid. Ketika Anda bilang begitu, antum bilang, oh Zaid datang. Bal Amr. Ketika Anda ucapkan lanjutannya, bal Amr. Apa antum pahami? Bahkan Amr datang. Zaidnya didiami, diidrob, dihilangkan hukumnya karena ada penyebutan siapa? Amr setelahnya. Ini kalau setelah ijab. Intinya dia huruf ataf. Syarah. Hasil hadal maudi. Ana bainallah walakin wabal. Iya. Oh tadi ada lakin ya. Ada lakin juga. Oh nah, Anda contohkan lakin tadi ya. Anda cuma contohkan bal. Lakin juga setelah penafian untuk menolak hukum yang salah sebelumnya. Misalnya Anda bilang gini. Ja'a Zaid. Tapi ba'da nafi. Ma ja'a Zaid. Zaid tidak datang. Paham kan? Antum akan sangka bahwa Amr juga apa? Tidak datang. Tapi Anda bilang, lakin Amr. Akan tetapi Amr datang. Apa jadinya itu? Menolak kesalahan yang ada dalam pikiran terkait dengan hukum datang. Anda bisa paham ini? Ini fungsinya. Lakin. Mirip semuanya. Kesimpulan dari tempat ini, anna bainallah walakin wabal istirokan waftirokon. Kesimpulan dalam bab ini yaitu
atau terakhir ini dengan 3 ini, bahwasannya antara la, lakin, bal ada istiraq, ada kesamaan, waftiraqon, dan ada perbedaan. Ada kesamaan dan ada apa? Perbedaan. Maksudnya kita lihat fa'amastiraquha min wajhain. Adapun kesamaannya maka dari 2 sisi. Kesamaannya dari 2 sisi. Ahaduhuma annaha atibah. Kesamaan pertama semuanya huruf ataf. Betul. Pasani kesamaan kedua annaha tufidu raddus sami anil khata. Fil hukmi ila shawab. Bahwasanya semuanya sama-sama mengembalikan si pendengar dari kesalahan dalam hukum kepada yang benar. Mengembalikan ke si pendengar dari kesalahan dalam hukum kepada yang benar. Dah, ana udah terangkan tadi sama antum. Ketika ana bilang maja'a Zaid, Zaid tidak datang, antum akan kira Amr juga tidak. Tapi dengan bilang la Amr, lakin Amr, bal Amr, itu akan merubah hukum itu. Akan merubah hukumnya. Dipahami ini? Mengembalikan dari kesalahan. Wa amaftiraquha famin wajhain aidon. Adapun perbedaannya maka dari 2 sisi juga. Jadi sama dari 2 sisi, beda dari 2 sisi. Ahaduma salah satunya anna la takunu liqasril qalbi wa qasril ifrat. Bahwasanya la ya dia berfungsi untuk qasril qalbi wa qasril ifrat. Itulah berfungsi untuk membatasi dari sisi keyakinan dan membatasi dari sisi jumlah bilangannya. Paham ini kan? Itu kalau dari apa? La. Kita antum bilang ja'a Zaid la Amr. Datang Zaid tidak Amr. Berarti ini untuk membatasi apa ini? Keyakinan. Oh, berarti Amr saja yang tidak. Dipahami ini? Wa qasril ifrat berarti Amr saja yang tidak. Jumlahnya. Jelas ini kan? Ini pembahasannya. Orangnya. Wabal walakin innama yakunan li qasril qalbi faqat. Sementara bal walakin itu hanya terjadi untuk membatasi qalb saja. Dipahami ini perbedaan pertama. Lihat beliau contohkan. Aqul ja'ani Zaid la Amr. Beliau bilang roddan alamani takoda, ini bilang qasril qalbi. Nah, ini adalah untuk membantah orang yang meyakini anna Amron ja'a duna Zaid. Bahasanya Amr datang, Zaid tidak. Dipahami? Orang meyakini au annahuma ja'at ma, atau bahwasanya keduanya datang kepada kamu bersamaan. Jadi ketika antum bilang ja'a Zaid la Amr. Oh, Zaid saja. Amr tidak. Ini kan untuk membantah apa? Qasril wa taqulu kadang maja'ani Zaid lakin Amr. Tidak datang kepadaku Zaid, akan tetapi Amr. Ini membatasi keyakinan saja atau membatasi juga jumlahnya? Ini bilang tadi liqasri al-qalb, membatasi keyakinannya saja. Ketika antum yakin, oh tidak datang kepadaku Zaid, oh mungkin juga Amr. Keyakinannya kan langsung dibilang lakin Amr. Akan tetapi Amr dah datang. Atau kalau antum mau pahami, dia ini bermakna apa sebelumnya? Lakin. Yang disebutkan di Mutamimah. Bermakna apa? Siapa yang masih ingat? Bermakna apa? Al-idrok. Apa makna idrok? Hah? Apa makna idrok sebelumnya? Menafikan apa yang disangka tetap atau menetapkan apa yang disangka nafi. Dipahami? Ketika Nabi bilang gini, Zaid, keyakinan antum, Amr juga datang. Kan disangka tetap. Lakin Amr. Akan tetapi Amr tidak. Atau menetapkan apa yang disangka nafi. Ketika Nabi bilang begini, ma ja'a Zaid. Zaid tidak datang. Keyakinan antum apa? Amr juga tidak datang. Anak bilang, lakin Amr. Akan tetapi apa? Amr
Jadi selalu dia berlawanan. Dipahami ini? Di mana berlawanannya? Di qalb, di keyakinan saya. Antum bisa pahami itu? Kan dia bilang tadi kalau lakin untuk apa? Qasri al-qalb. Kan ini maknanya istidrok yang disebutkan sebelumnya. Dipahami ini? Jelas kan? Ini dia. Dia bilang raddan ala man taqaddal aks. Tadi watakul maja'ani zaidun lakin amron bal amr. Ini untuk membantah orang yang meyakini kebalikannya. Orang meyakini apa? Kebalikannya. Ketika antum bilang maja'ani zaid, ya dia yakin juga amr tidak. Kan begitu? Ternyata datang. Ternyata apa? Datang. Jelas antum paham ini? Ini maksudnya qasril qalbi. Sementara la qasril qalbi wa qasri al-ifrad. Asani perbedaan yang kedua. Annala innama yu'tafu biha ba'dal itsbat. Masya Allah. Ini perbedaannya. La diatopkan dengannya itu setelah itsbat. Karena kalau nafi jadinya penetapan nanti. Iya kan? La nanti jadinya kan. Dia diatopkan dengannya setelah itsbat. Itu ditabir oleh penulis di matan menjadi ijab. Iya. Wabal yu'tafu biha ba'dan nafi walakin innama yu'tafu biha ba'dan nafi. Wabal diatopkan dengan setelah nafi dan lakin diatopkan dengannya setelah nafi saja. Wa yakunu ma'naha kama dzakarna. Maknanya sama dengan yang kami sebutkan. Wa yu'tafu bi bal ba'dal itsbat. Bal juga bisa setelah apa? Itsbat. Ini bedanya dengan la. Kalau la khusus itsbat. Kalau bal bisa itsbat, bisa juga apa? Nafi. Hanya lakin itu untuk apa? Nafi saja. Di atopnya, untuk atopnya. Wa ma'na hina idin itsbatul hukum lima ba'da wa sarfuhu amma qablaha. Maknanya ketika itu adalah menetapkan hukum terhadap apa yang setelahnya dan memalingkan dari apa yang sebelumnya. Karena antum bilang begini kan, ketika antum pakaikan itsbat, ja'a zaid bal amr. Nah, berarti antum palingkan hukum ja'a ke amr. Kan begitu? Paham kan? Langsung hukumnya untuk setelahnya. Sebelumnya didiamkan. Karena makna bal itu idrop. Mendiamkan apa yang sebelumnya dan yang dimunculkan adalah apa yang setelahnya. Contoh beliau bilang wa tasyiruhu kal maskuti anhu, dan antum menjadikannya seperti perkara yang didiami. Seperti perkara yang didiami. Ja'a zaid bal amr. Zaidnya didiami. Dari sisi hukum datang. Min kibali annahu la yahkum alaihi bisyai, yaitu dari sisi bahwasanya dia tidak dihukumi atasnya dengan sesuatu apapun. Tidak bilang datang, tidak pula tidak datang. Pokoknya apa? Didiami. Ketika antum bilang ja'a zaid bal amr, zaidnya didiami. Tidak antum bilang tidak datang, tidak juga bilang apa? Datang. Dipahami ini? Didiami hukumnya. Wadhalika kaqaulika, demikian itu seperti ucapan antum ja'ani zaid bal amr, datang kepadaku zaid, bahkan amr. Maksudnya bahkan amr datang, zaidnya didiam. Dipahami ini? Ini kata beliau rahmallah. Wa qad tadammana sukuti an imma an hagor atifah. Sisa satu ya. Kan beliau huruf ataf itu 10. Belum dah sebutkan imma. Iya kan? Jelas kan? Kan huruf ataf kan sisa satu yang belum dah sebutkan, imma. Kata beliau rahmallah, telah terkandung dalam diamku dari imma an-hagor ataf, atifah. Itu menunjukkan bahwa dia bukan huruf ataf, wahul haqqu, dan itu yang benarnya. Wa bihi qala al-Farisi wa qala al-Jurjani ad-duha fi hurufil atfi sahwun dhahir. Dengan yang berkata Al-Farisi, bahkan berkata Al-Jurjani, memasukkan dia dalam huruf ataf itu kelalaian yang nyata. Keras dia. Paham ya? Jadi dengan ini huruf ataf berarti ada 9. Karena gugur imma. Iya. Selesai ataf. Berikutnya wal badal. Kata beliau rahimallahu taala wal badal. Wa tabi'un maqsudun bil hukmi bila wasitatin. Dia adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Tidak ada perantara huruf ataf dan yang lainnya.
Wasitatun, dan dia ada 6. Badalnya sini ada 6. Kenapa jadi 6? Karena digabung semuanya. Lihat, badal kul minal kul. Ada namanya badal kul. Nah, mafazan hadaiko. Dah? Hadaiko apa? Itulah mafazan. Jelas kan? Iya, itulah apa? Mafazan. Dia dapat mafazan. Apa dia dapat mafazan? Hadaiko. Hadaiko adalah mafazan. Wabadin. Ada namanya badal bad. Min kul. Nah, manistato'a. Itu di ayat. Walillahi ala nasi hijjul bait. Wajib bagi manusia untuk berhaji. Seluruh manusia. Langsung dibilang setelahnya. Manistato'a. Bagi siapa yang mampu. Badal apa namanya ini? Ba'at. Wastimal. Yang ketiga ada namanya badal istimal. Tidak seluruhnya, tidak pula sebagiannya. Tapi mencakup. Kitalin fi. Ini terkait dengan bulan haram. Terkait dengan bulan haram. Iya. Kitalin fi. Wa idrob. Ada yang berikutnya namanya badal apa? Idrob. Badal idrob ini karena memang antum ingin berpaling. Antum bilang tadi gini, Ja'az Zaid. Ja'az Zaidun. Antum bilang Arosun. Datang Zaid, kuda. Antum tak lupa, tidak juga salah ucap. Tapi memang antum ingin berpaling dari Zaid menjadi kuda. Tidak seru kalau Zaid. Yang seru itu kalau kuda disampaikan. Itu namanya idrob. Antum berpaling dari yang pertama kepada yang kedua. Bukan karena lupa, bukan karena salah. Ini yang keberapa itu? 4. Wagolat. Ini mirip dengan idrob. Tapi karena salah ucap. Roh itu Zaidan. Farosan. Antum tadinya mau ucapkan apa? Hah? Farosan. Kan begitu? Tapi yang keluar di lisan Zaid. Jelas kan? Wanisian. Ada juga badal nisyan. Ini yang ke-6 dan yang terakhir. Badal karena lupa. Tadinya antum mau bilang ro'aitu farosan. Tapi antum lupa. Sehingga antum ucapkan dulu daripada dia memikirkan. Antum ucapkan dulu apa? Zaidan. Setelah itu, setelah terucap Zaid, langsung teringat ternyata kuda. Anda paham ini? Tiga ini mirip. Mirip. Tiga ini masuk dalam satu jenis. Idrob, golat, nisyan. Tergantung keadaan antum. Kalau antum hanya ingin memang berpaling dari asalnya, idrob. Kalau antum salah ucap, golat. Kalau antum karena lupa, nisyan. Sama. Semuanya 6. Nah, tasaddaqtu bidirhamin dinarin. Bihasabi qasdil awal watani. Sesuai dengan maksud yang pertama dan yang kedua. Antum mau apa? Awitani. Atau yang kedua saja. Wasabaqul lisan. Dan lisan mendahului ucapannya. Sabqul lisan. Apa bahasa kita? Sabqul lisan juga ya? Sabqul lisan. Lisan mendahului. Jadi sebenarnya mau ucapkan yang lain. Lisan mendahului. Nah, kalau istilahnya anak-anak yang baru, salah banting lidah. Jadi tadinya dia mau banting ke kanan, ternyata yang keluar kiri. Maksudnya begitu maksudnya. Anda paham kan? Iya, ini namanya sabqul lisan. Lisan mendahului apa yang ada dalam pikirannya. Apa yang ada dalam pikirannya. Awil awal wa tabayyanal qata. Atau yang pertama yang dia mau ucapkan memang itu, tapi jelas setelahnya salah. Akhirnya dia ganti. Pokoknya ini 3 yang terakhir ini. Satu contoh untuk 3. Kalau antum memang mau yang pertama atau yang kedua memang langsung. Tapi antum mau munculkan yang kedua, idrob. Tapi kalau antum mau yang kedua, mau yang pertama tapi salah, sabqul lisan, maka golat. Dipahami ini? Maka golat. Atau antum mau yang pertama tapi jelas kesalahannya, paham ini? Jelas kesalahannya, maka bisa dikatakan nisyan. Pokoknya tergantung maksud. Syarah Al-Babul Khamis min Abwabit Tawabi. Bab kelima dari bab tawabi al-badal. Ini terakhir. Bab kelima. Karena tawabi ada 5. Wa huwa lughah al-iwad. Secara bahasa dia adalah iwad. Badal itu adalah iwad, pengganti.
Qala ta'ala Allah berfirman, qala Allah ta'ala Allah berfirman, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Nah, semoga Rabb kami menggantikan untuk kami yang lebih baik darinya. Yubdilana, iwat, menggantikan. Wabil istilah tabi'un maksudun bil hukum bila wasitah. Secara istilah dia adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Faqauli tabi jins, ucapanku tabi berarti ini jins yasmalu jami'at tawabi, mencakup seluruh tawabi. Wa qawli maksudun bil hukum, ucapanku yang dimaksudkan dengan hukum mukhrijun linnat wa ta'kid wa atful bayan. Untuk mengeluarkan naat kan dia tidak dimaksudkan dengan hukum. Juga taukid kan dia tidak masukkan dengan hukum. Misalnya antum bilang begini, ja'a Zaidun al-akilu. Siapa yang datang? Zaidun atau al-akilu? Zaid. Itu namanya tidak dimaksudkan dengan hukum. Hukum di sini maksudnya bukan hukum i'rab, tapi hukum ini fi'il yang disebutkan. Paham ya? Hukum fi'il yang disebutkan. Kalau i'rabnya pasti ikut. Semuanya. Kan begitu? Hukum yang disebutkan sebelumnya. Sama dengan takkid. Ja'a Zaidun nafsuhu. Yang datang siapa? Nafsu atau Zaid? Zaid. Watfil bayan. Demikian pula atau bayan. Ja'a Zaidun Abu Abdillah. Yang datang siapa? Hah? Zaid. Kan begitu? Iya, sama atau bayan. Fa innaha mukammilah. Karena semua ini hanya penyempurna. Lil matbu untuk yang diikuti. Iya, untuk diikuti. Al maksudi bil hukum, yang dimaksudkan dengan hukum sebelumnya. La annaha al maksudu bil hukum. Bukan dia yang dimaksudkan dengan hukum, karena bukan dia yang datang. Iya, bila wasito perkataan tanpa wasito mukhrijul atfin nasab. Itu untuk mengeluarkan ataf nasab. Karena masalahnya begini, ja'a Zaidun wa Amrun. Datang Zaid dan Amr. Berarti dua-duanya dimaksudkan dengan hukum. Iya kan? Karena sama-sama datang. Tapi apa yang membedakan dia dengan badal? Pakai perantara. Ada di tengahnya. Huruf apa? Ataf. Kalau badal, tidak ada perantara dengan huruf ataf. Kaja'a Zaidun wa Amrun fa innahu wa in kana tabi'an maqsudan bil hukmi walakinnahu biwasitati harfil atfi. Sungguhnya dia walaupun dia mengikut dan dimaksudkan dengan hukum, akan tetapi dia dengan perantaran huruf ataf. Wa aqsamu sit, tinggal penyebutan saja, ini mudah. Pembagiannya ada 6. Aduhuma badal kul min kul. Ini takbir yang benarnya bukan dengan takbir badal al kul minal kul. Dah pakaikan al. Karena ada perselisihan, boleh nggak pakai al kata kul? Karena kul itu tidak dilafatkan pakai al dalam bahasa Arab. Dipahami penggunaannya. Maka belum takbir dia badal kul min kul. Wa ibaratun amma tsani fihi ainul awal. Dia adalah ibarat bahasanya yang kedua itulah yang pertama. Maksudnya antum sebutkan yang kedua itulah yang pertama sebenarnya. Misalnya antum bilang sebagai badalnya beliau katakan kaqaulika ja'ani Muhammadun Abu Abdillah. Datang kepadaku Muhammad, yaitu Abu Abdillah. Abu Abdillah ini siapa? Itulah. Yang kedua ini, itulah yang pertama tadi. Yang antum sebutkan. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, mafaizan hadaiqo. Hadaiqo ini siapa? Mafaizan. Mafazan ini adalah hadaiqo. Hadaiqo adalah mafazan. Badal kul min kul. Wa inna malam akul badal kul minal kul. Saya tidak bilang badal kul minal kul, pakai al. Kenapa bisa belum tidak pakaikan al? Hadaron min madhabi man la yujizu idkhulu al ala kul. Untuk menghindari dari madhab orang yang tidak membolehkan masuknya al pada kul. Wa qad ista'malahu az-Zajaji fi jumalihi. Tapi telah dipakai oleh az-Zajaji dalam jumalnya. Maksudnya al-jumal, kitabnya az-Zajaji. Ia dipakai. Wa tadaro anhu bi annahu tasamah. Tapi diberi udzur tentang kepada beliau bahwasanya beliau tasamah. Beliau bermudahan dalam penggunaan al. Beliau bermudahan dalam penggunaan apa? Al. Fihi muwafaqatan linnas. Beliau bermudahan dalamnya karena beliau ingin melafatkan sesuatu yang biasa dilafatkan oleh orang. Maksudnya sudah tersebar di orang, mereka bilang badal kulli minal kul, pakai al, maka beliau juga pakaikan apa? Al. Kan itu hanya istilah saja, tidak ada celaan dalam istilah. Jelas tidak ada celaan dalam apa? Istilah. Artinya yang kedua badal ba'd min kul. Wadhab itu ketentuannya badal ba'd min kul yakuna tsani juz'an min al-awwal. Itu yang kedua bagian
dari yang pertama. Kakolika akal turogifa tulu tahu. Saya makan roti sepertiganya. Ya kan? Sepertiga ini bagian dari roti. Bukan bagian, bukan lain. Antum makan roti tapi sepertiganya nasi. Dan lain. Ini maksudnya ini yang kedua. Ini yang kedua adalah yang pertama. Ini yang pertama maksudnya. Sama dengan kaqouli ta'ala walillahi 'alan nas. An-nas seluruh manusia. Pakai al. Ya kan? Tapi hijul baiti manistato'a. Kata manistato'a sebagian dari manusia yang mampu. Ilai sabila. Fa manistato'a badal minan nas. Manistato'a badal minan nas. Hada huwal masyhur. Tapi belum bilang ini yang masyhurnya. Wakila fa'il bil hajj. Ada yang mengatakan dia adalah fa'ilnya untuk kata haji. Itu kata hijul baiti. Kan kata hiju itu masdar. Beramal-amalan fi'il. Anna al-baiti maf'ulun bih. Kan bisa. Masdar itu didopakan kepada apa? Maf'ulun bih. Setelahnya fa'ilnya. Ada mengerok seperti itu. Ya, walillahi 'alan nasi ayya hujja. Takdirnya walillahi 'alan nasi ayya hujja. Kenapa? Dari mana ayya hujja? Karena syarat masdar beramal bisa ditakwil ke an bersama fi'il atau ma bersama fi'il. Iya kan? Sudah lewat pembahasan kita. Ini ayya hujja mustati'uhum qala al-Kisai innaha syartiyah mubtada. Tapi al-Kisai mengirob lagi irob lain. Itu adalah syartiyah, man itu man syartiyah, irobnya mubtada. Wal jawab mahdhuf, jawaban dari mubtadanya mahdhuf. Ai man istata'a falyahujja. Siapa yang mampu, hendaklah dia haji. Jadi irob mubtada. Wala hajat li da'wal hadfi, tapi dibantah oleh Ibnu Hisham langsung tidak ada kebutuhan untuk pengakuan ada penghilangan. Karena asal tidak ada penghilangan. Ma imkani tamamil kalam, bersamaan dengan memungkinkan untuk menyempurnakan kalam. Wal wajhu tsani yaqtadi annahu yajibu jami'an ala jami'an nas. Sisi yang kedua yang mengirob sebagai fa'il tadi berarti mengharuskan wajib bagi seluruh manusia. Itu kan dia bilang fa'il. Mana yang umum juga. Berarti kan wajib bagi seluruh manusia. Itu sisi irob yang kedua. Anna mustati'uhum yahuj. Bahasanya orang yang mampu dari mereka wajib haji. Wadhalika batilum bittifaq. Tentunya demikian itu batil berdasarkan apa? Kesepakatan. Karena haji tidak wajib bagi seluruh manusia. Tapi wajib bagi yang mampu. Fayata'ayyan al-awwal. Maka jelas irobnya yang pertama. Apa tadi yang pertama? Badal. Jelas kan? Wa inna malam akul al-ba'd. Sama ini. Sanda katakan al-ba'd. Badalul kul minal ba'd. Sanda pakaikan al. Bila alif wal lam. Lima kodam tu pikul. Sama alasannya. Apa yang telah lewat dalam kata apa? Kul. Asal itu yang ketiga. Badalul istimal. Ada namanya badal istimal. Wadob itu ketentuannya. Ayakuna bainal awal wa tsani mulabasah. Bighairil juz'iyah. Ada antara yang pertama dan yang kedua hubungan. Tapi hubungannya bukan sekarena bagiannya. Anda pahami? Yang penting ada apanya? Ada hubungan. Tapi bukan sebagian. Bahkan dikatakan juga dulu ditupah. Bukan seluruhnya. Tidak ada hubungan secara keseluruhan. Tidak ada hubungan secara apa? Sebagian. Tapi ada hubungannya. Kaqaulika seperti ucapan antum. Ajabani Zaidun ilmuhu. Zaid ilmuhu ini badal dari Zaid. Bukan sebagian dari Zaid, bukan pula seluruh dari Zaid, tapi ilmu itu ada pada diri Zaid. Di mananya? Paham kan? Ada pada Zaid. Nah, ilmu itu ada pada Zaid. Iya. Wa qoulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil syahril harami. Mereka bertanya kepada kamu tentang bulan haram. Qitalin fi. Yaitu berperang padanya. Apakah perang bagian dari haram seluruhnya? Tidak. Bukan pula sebagiannya. Tapi apa? Tentang perang yang terjadi kalau terjadi di bulan haram. Paham ini istimal. Wa nabatu bitamthili bil ayat salat. Saya ingatkan dengan contoh pakai 3 ayat ala annal badal wal mubdal minhu yakunan nakiratain. Bahwa badal dan yang digantikan darinya bisa keduanya nakirah. Nah qauluhu mafazan ada iqab. Nakiro. Wa ma'rifatain bisa juga keduanya ma'rifah. Mithal annas wa man. Iya kan? Wa mukhtalifain bisa juga berbeda. Mithal asyhad wa qitalin. Berarti namanya badal itu tidak ada aturan ma'rifah nakiro. Tidak ada.
Bisa ma'rifah, bisa nakiro, bisa juga beda. Bisa juga apa? Beda. Alhamdulillah, Masya Allah. Warabi, wal khamis, wasadis. Langsung satu kali. Karena sama saja ini. 4, 5, 6. Badal idrob, badal golat, badal nisyan. Qaulika seperti ucapan antum. Tasaddaqtu bidirhamin dinar. Hadal misal muhtamil. Ini contoh mengandung kemungkinan li'an takuna qad akhbarta bi annaka tasaddaqta bidirham. Bisa saja kemungkinannya bahasanya antum telah kabarkan bahwa antum bersedekah dengan 1 dirham. Summa anna lak, kemudian muncul bagimu antuk biro bi annaka tasaddaqta bidinar. Kemudian muncul bagi antum bahasanya antum ingin mengabarkan bahwa antum telah bersedekah dengan dinar. Wahada badal idrob. Ini namanya badal idrob karena antum hanya berpaling dari yang pertama ke yang kedua. Dipahami ini kan? Ini idrob. Wali antakuna qad aradtal ikhbar bitasdiq bidinar. Ini makna yang kedua lagi. Dan bisa saja ihtimal kedua, antum ingin mengabarkan bersedekah dengan dinar. Fasabaqa lisanuka ila dirham. Tapi lisanmu mendahului ke dirham. Sehingga yang terucap dulu apa? Dirham. Wahada badal golat. Ini dibilang badal apa? Golat. Wali antakuna qad aradtal ikhbar bitasdiq bidirham. Bisa juga kemungkinannya kamu ingin mengabarkan bersedekah dengan dirham. Falam manatakta, tatkala antum ucapkan bihi dengannya, tabayyana fasadu dzalik al-qasdi. Jelas bagi antum bahwa ternyata salah itu maksudnya. Wahada badal nisyan. Maksudnya karena antum lupa salah ucap. Kalau antum lupa salah ucap, ini dibilang lupa. Wa rubbama askala ala katsiri minat thalabah. Kadang muskilah bagi kebanyakan dari penuntut ilmu al-farqu bainal badalai al-ghalat wa nisyan. Kadang samar bagi penuntut ilmu apa bedanya badal golat sama nisyan. Ya kan? Apa bedanya golat sama nisyan? Mirip kan? Sama-sama dia ucapkan itu yang kedua bukan karena ingin berpaling dari yang pertama. Paham? Sama-sama salah kan? Kan paham ini? Apa bedanya? Wa qad bayyanahu. Dan kami telah jelaskan bedanya tadi. Kalau nisyan apa? Antum lupa sehingga antum ucapkan yang lain. Setelah diucapkan, oh ternyata yang ini maksudku. Oh yang benarnya, antum berpaling dari yang pertama. Kalau golat, memang karena salah ucap, bukan karena lupa. Salah mulut. Paham ini? Dipahami kan? Itu dia. Itu bedanya. Kami telah jelaskan. Wa yuwaddihu aidon, dan diantara menjelaskannya juga annal golat fil lisan wan nisyan fil janan. Jadi antara juga yang membedakan golat itu di lidah, sementara nisyan di hati. Dipahami? Ada kelalaian dalam hati sehingga antum lupa. Dipahami ini? Ini dia. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimallahu taala babul adat. Selesai, sekarang masuk babul adat. Ini bab mudah sekali. Min salasatin ila tis'atin yu'annas ma'al mudzakkar wa yudzakkar ma'al mu'annas daima. Dari 3 sampai 9 itu dimuannaskan kalau ma'as mudzakkar. Mudzakkar bersama muannas. Artinya kalau antum hitung muannas, lafaz bilangannya harus mudzakkar. Salasu imro'atin. Kalau mudzakkar setelahnya salasu nisa'in. Dan dia harus majrur jamak. Kami ini. Kalau laki-laki rijal, itu bilang apa? Salah satu rijalin. Antum paham ini? Jadi aksul qiyas. Bahasa di mutamimah sebenarnya lebih jelas. 3 sampai 9 aksul qiyas. Kebalikan dari qiyas. Selalu beda antara hitungannya dengan yang dihitung. Nah, sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Ini ayat nampak sekali. Sab'a layalin. Kenapa dia sab'a mudzakkar? Karena asalnya layalin, lailah. Muannas. Wa thamaniyata ayyamin. Kenapa? Karena asal ayamin yaum mudzakkar. Dia pakai
mu'annas, nampak sekali. Wa kadzalika al-asyarah illam turakkab. Demikian pula 10 kalau dia tidak disusun bersama yang lain. Maksudnya kan bisa nanti 11 sampai 19. Ini demikian pula 10. Berarti bisa kita katakan begini. 3 sampai 10 dah selalu aksul kias. 3 sampai 10. Tapi kalau sudah mulai 11, 10 kan itu kan 11 10 tambah 1 di murakkab, digabungkan dengan kata 1. Itu beda lagi hukumnya. Wa maduna salasah, dan apa yang di bawah 3? Apa di bawah 3? Iya 1 dan 2. Paham kan? Wa fa'il, dan dia yang berwazan fa'il, maksudnya 3 sampai 10 kalau wazan fa'il. Paham ini? Kalau dia berwazan fa'il, salasah menjadi salit, arba menjadi robi, khomsah menjadi khomis, lain. Katalit warobi alal kias daimah, dia selalu sama. Berarti rajulun wahidun, imro'atun wahidatun, sama. Paham? Demikian pula 2, 3, 4 tapi yang berwazan fa'il. Kalau salah satu rijalin beda. Salah satu nisa'in. Tapi kalau dibilang salib beda itu. Ar-rajulu as-salitu. Tidak pakai tak. Dipahami? Al-mar'atu ar-rabi'atu. Sama. Jadi perhatikan baik-baik itu. Kalau diubah ke wazan fa'il harus selalu cocok. Harus selalu sama. Wa yufaradu fa'il au yudhaf limastuqamin. Itu kata fa'il, kata jumlah bilangan yang berwazan fa'il bisa datang mufrad. Maksudnya salit, robi, khomis, sadis. Dipahami ini? Samin, asir, boleh mufrad datang begitu. Au yudhaf limastuqaminhu. Atau bisa dia diidopakan kepada apa yang mustaq darinya. Salitu salasah. Kan salit diambil dari salasah. Bisa diadopakan kepada itu. Salitu salasatin. Dipahami ini? Bisa datang begitu. Keunggulannya. Itu yang berwazan fa'il. Robi'u arba'ah. Boleh. Ulu'au limaduna. Boleh disandarkan kepada yang di bawahnya. Bisa antum bilang robi'u salasah. Dipahami ini? Khomisu arba'ah. Boleh untuk mengucapkan seperti itu. Limaduna. Dijer. Au yunsib. Au yansibu maduna. Atau boleh dia menasab. Tadi itu boleh dia menjer pecahannya. Salisu salasatin. Dipahami ini? Robi'atu arba'atin. Boleh dijer. Boleh juga dijer yang di bawahnya. Robi'atu salasatin. Dipahami ini? Boleh. Atau dia boleh menasab yang di bawahnya. Atau bilang robi'un salasatan. Anda pahami ini? Apa maknanya kalau begitu? Akan disinggung oleh penulis di matan. Di syarah. Syarah ilam. Ketahuilah. Anna al-fadhul adadi ala salasati aqsam. Bil lafaz bilangan itu terbagi 3. Hadua salah satunya. Ma yajri daiman alal qiyas. Apa yang berjalan selalu di atas qiyas. Fitatkir wa ta'nits dalam dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Fa dzakar mal mudzakkar wa anats mal muannas. Maka dia dibuat mudzakkar bersama mudzakkar, muannas bersama muannas. Wa hal wahid wal itnan, yaitu ini 1 dan 2. Wa makana ala sigati fa'il, dan apa yang di atas wazan apa? Fa'il. Beliau dahulukan yang mudah ya. Taqulu fil mudzakkar, antum katakan pada mudzakkar wahid, watnan, watanin, watalit, warobi ila akhir sampai 10. Wabil mu'annas antum pada mu'annas antum bilang wahidah, watnatan, wataniyatun, watalitatun, warobiatun ila asyiratun. Jelas ya? Yang ini pertama. Wasani yang kedua, ma yajri ala aksil qiyas. Apa yang berjalan di atas kebalikan dari qiyas. Maksudnya daiman selamanya fayu annas mal mudzakkar wa dzakkar mal muannas. Maksudnya dia muannas bersama mudzakkar, mudzakkar bersama muannas. Wa huwa thalatha wa tis'a wa ma bainahuma. Ini adalah 3 dan 9 dan apa yang diantara keduanya. 3 dan 9 dan apa yang diantara keduanya. Maksudnya 4, 5, 6, 7, 8. Itu maksudnya. Taqulu thalathatu rijalin wa thalathatu nisbatin. Lihat.
Berbeda. Wa qala ta'ala sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Lihat. Asal yang ketiga, malahu halatan. Apa yang punya dua keadaan? Wa al asyara, ini kata 10. Karena kata 10 ini dibedakan kalau dia berdiri sendiri sama dia berpasangan dengan yang lain. Faidatu milat murakkabatan, kalau dia digunakan dalam keadaan dia tersusun bersama yang lain, jarut alal qiyas, maka dia harus sesuai qiyas. Tadi tahu sesuai qiyas? Iya kan? Mudzakkar bersama mudzakkar, muannas mal muannas. Aku lihat salasata asyara abadan. Lihat, salasatanya lawan dari qiyas. Abadan kan mudzakkar, berarti dia muannas. Sementara asyaronya apa? Jarot alal qiyas. Sama dengan apa? Qiyas. Makanya abadan kan mudzakkar. Maka dia juga lapannya apa? Lapannya apa? Mudzakkar. Ini yang repot karena lihat dulu puluhan dan lihat lagi satuannya. Berbeda hukum satuan dan puluhannya. Ini yang repot. 10 ini repot. Karena dia punya dua keadaan. Itu yang membuat dia repot. Wa salasa asyarata amatan. Lihat antum perhatian salasa. Kenapa tidak pakai ta? Karena mu'annas amatan. Tapi kenapa asyarata pakai ta? Karena mu'annas amatannya. Dipaham? Kan dia berlaku sesuai apa? Qiyas. Bitanid dengan bitanid. Wa idza tu'milat ghairu murakkabah. Tapi kalau dia dipakai tidak murakkabah, jarot ala khilafil qiyas. Ikut ke 3 sampai 9. Makanya dibilang 3 sampai 10. Iya kan? Kalau 10 saja, enggak sampai 11. Iya. Jarot ala khilafil qiyas. Nah, asyaratu rijalin bitanid. Wa asru imain bitatkir. Dengan ditatkir. Walam, terus setelah itu ketahuilah analis ismail adat allati ala wazni fa'il. Ini untuk isim adat yang berwazan fa'il saja. Selesai semuanya tadi bilang. Ketahuilah bahasanya isim adat, nama bilangan yang di atas wazan fa'il arba'u halat. Dia penggunaannya ada 4 keadaan. Idaha yang pertama ifrad. Dia datang dalam bentuk mufrad, maksudnya satu kata. Tanin, salit, rabi, khamis. Wa ma'naha, apa artinya? Wahid mausufun bihadis sifat, yaitu salah seorang yang bersifat dengan sifat ini. Paham deh? Antum bilang talit yang ketiga, sama dengan antum bilang dorib yang memukul. Paham maksudnya, maknanya sama dengan wazan isim fa'il. Pesan yang kedua, penggunaannya aidhaf ila ma huwa mustaqun minhu. Dia disandarkan kepada apa yang merupakan pecahannya. Takul antum bilang taniyat nain, talitu salasa, robiu arba'ah. Maknanya yang paling penting saudara, karena ini keluar di ayat. Apa maknanya kalau begitu ungkapan? Maknanya wa ma'nahu wahid minat nain. Terjemahannya salah satu dari 2. Kalau itu taniyat nain. Kalau talitu salasa, salah satu dari 3. Robi arba, perhatikan maknanya. Jadi jangan sampai 4. Paham? Ini yang paling penting maknanya. Ini yang saya takjub dulu ketika belajar di Qutun Nada. Wah, maknanya ini penting karena masalahnya ada di Al-Quran. Salisu salasa. Nah, Tuhannya Nasoro. Salisu salasa. Apa maksud mereka itu? Salah satu dari 3. Jelas maknanya? Ini kalau diidofakan kepada apa? Mustaknya yang sama dengannya. Iya. Wahid min arba'a liha qala ta'ala id akhrajahumal ladzina kafaru thaniyatnain. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dalam keadaan thaniyatnain. Salah satu dari 2. Mereka 2 orang, Nabi SAW salah satunya. Nabi SAW salah satunya. Waqala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Firman Allah, telah kafir orang-orang yang berkata, sungguh Allah adalah salah satu dari 3. Bang terjemahannya, salah satu dari 3. At-talit, penggunaan yang ketiga, dan perhatikan makna penggunaan ketiga ini, ayyudhaf ila maduna. Dia disandarkan kepada yang sebelumnya. Kalau tadi yang pas dengannya. Kalau ini sebelumnya, 3 ke 2, begitu. Kakolika salitut nain, robi salata, komis arba. Apa maknanya?
Wa ma'nahu ja'ilul itnain binafsihi talatah. Dia jadikan itu dua dengan yang ketiga ini menjadi tiga. Berarti rabi'u talatah, keempat dari tiga. Nah maksudnya, kalau tali itu talatah, salah satu dari tiga. Kalau ini, dia jadikan ini empat. Paham ini? Empat ini masuk dari yang tiga sebelumnya. Berarti empat dari... Apa antum bilang? Dia bilang ja'ilul itnain binafsi talatah. Dia jadikan dua dengan dianya menjadi tiga. Dua dari tiga. Ini terkait dengan ayat. Antum perhatikan ayat di surat Sadisuhum. Di surah apa itu? Al-Mujadalah. Di surah Al-Mujadalah. Makna ini kalau antum paham akan paham di surah itu. Coba lihat di surah Al-Mujadalah. Iya. Ada di kitab. Tapi maksudnya kan banyak. Kita lihat dulu yang makna ayatnya dari awal. Oh itu dari awal ya? Setelahnya. Baik, dari awal setelahnya. Dia bilang dia jadikan yang kedua dengan dirinya menjadi tiga. Ja'ilu talata binafsi arba. Dia jadikan tiga dengan dia itu menjadi empat. Qala ta'ala berfirman, ma yakunu min najwa. Tidaklah terjadi bisik-bisikan. Talasatin, tiga orang, illa huwa rabi'uhum. Rabi'uhum di sini hum kembali talata. Maksud ini rabi'u talata. Begitu itu. Hum ini kan kembali ke kata apa? Talata. Berarti kalau dimunculkan humnya jangan pakai domir, pakai ini rabi'u talata. Apa jadinya? Tidaklah terjadi bisik-bisikan antara tiga, maka pasti dia keempatnya. Pasti dia keempatnya. Jadi empat dari tiga. Yang keempat dari tiga. Bukan salah satu dari tiga. Tapi yang keempat dari tiga yang berbisik itu. Jadi kalau ada tiga orang, Allah keempat. Dipahami ini? Setelahnya juga. Wala khamsatin. Tidaklah lima berbisik-bisik. Illa huwa sadisum. Kecuali dia yang keenamnya. Berarti keenam dari lima. Bukan salah satu dari lima. Tapi keenamnya. Dari lima orang itu. Jelas maknanya? Ini alhamdulillah. Warobi yang keempat. Ayyan seba maduna. Dia menasab apa yang setelahnya. Tadi kan menjer diidopakan pada apa yang setelahnya. Kalau ini dinasab. Robiun salatah. Bitanwin robi. Ditanwin robi kan dia bukan lagi mudhaf. Wanas bi salatah jadi nasab salatahnya. Ini kama taqul jailu salasati arba'atan. Ini sebagaimana antum katakan jailu salasati arba'atan. Dia menjadikan tiga menjadi empat. Wala yajuzu mithlu dzalika fil musta'mal ma'a mastuqqa minhu khilafan lil aqwas wa sa'alab. Ini maknanya mirip dengan tadi, cuman dia masuk. Maknanya mirip dengan tadi, dia jadikan yang tiga itu menjadi berapa? Empat. Maknanya sama, mirip berarti, cuman beliau bilang tidak boleh seperti itu dalam penggunaan bersama apa yang dimustaqkan darinya. Artinya yang dinasab ini harus dibawanya. Kalau tadi kan beda toh, bisa yang sama dan bisa dibawa. Kalau ini dalam penggunaan harus yang mana? Yang dibawanya. Berbeda dengan al-aqfas dan sa'alab. Selesai al-adat. Kita sudah dulu.